Di sesi kali ini saya mau present di hal user roles and debugging di Nest.js microservice. Nah, sebetulnya user roles itu apa sih? Jadi user roles itu kayak kita bisa bagi permission tiap users. Jadi kita bisa mengontrol akses tiap user itu kita bisa pakai user roles ini. Nah, di sini kita juga salah satu security juga, dan ya keamanan data juga salah satunya. Ini adalah bagian dari keamanan data juga sebetulnya. Nah, terus user roles ini bagaimana sih implementasinya? Untuk implementasinya ini kemarin saya sempat nyoba nyari itu, ada cukup banyak best practice untuk implementasi ini. Nah, ini beberapa best practice yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu kita define secara query dulu, requirement-nya kayak apa, kira-kira usernya apa aja, siapa aja, kebutuhannya apa aja. Lalu yang kedua di sini ada RBAC atau Role Based Access Control. Jadi untuk pengaturan tiap-tiap usernya itu based on role yang kita bikin. Nah, di presentasi kali ini kita nanti akan menggunakan mungkin masih bisa dibilang termasuk RBAC ya. Nah, ini juga sangat penting juga. Terus kemudian jika dibutuhkan mungkin secara hierarkikalnya ini perlu ada role tersendiri, itu juga kita bisa kontrol di situ, kita bisa optimize di situ. Kemudian best practice selanjutnya yaitu kita sebisa mungkin kita meminimize hard coding roles. Jadi agar memungkinkan kita untuk bikin role secara dynamic ya. Jadi untuk nantinya ke depannya kita mau ubah-ubah role-nya itu jadi lebih gampang, tidak perlu jadi nggak perlu untuk ubah-ubah secara codingannya. Nah, terus juga kita juga bisa categorize by tiap-tiap modul untuk akses role-nya ini. Lalu yang kemudian ini ada principle of least privilege, yaitu setiap user ini kalau bisa seminimal mungkin dia memiliki terhadap akses terhadap suatu menu atau akses dalam sebuah sistem. Jadi ini akan meminimalisir risiko-risiko yang ada. Kemudian leverage automation where possible. Jadi untuk pengetesan kalau bisa ini sebisa mungkin kita bisa menggunakan otomasi, dan untuk nge-set role-nya pun kita sebisa mungkin kita juga bisa otomasi itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan user interface consideration. Jadi kita harus mempertimbangkan user interface-nya nanti ketika sebuah produk terdeliver kepada user itu, sehingga user itu bisa dibilang sebisa mungkin harus bisa user friendly. Terus kemudian yang terpenting ini ada audit, monitoring, testing, and validation. Nah, jadi ketika sebuah user ini mau diimplementasikan atau setelah diimplementasikan, audit atau monitoring dan testing dan validation ini harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya debugging. Jadi debugging ini apa? Jadi debugging ini sebetulnya sebuah langkah cara kita untuk menelusuri sebuah error. Jadi kalau secara definisi atau penjelasannya di sini, debugging itu adalah fase kritikal dari sebuah life cycle pengembangan software. Jadi di sini akan ada sebuah identifikasi, diagnosa, terus
bagaimana di solve bug-nya, terus kemudian bagaimana kita nanti deploy atau apa nge-fix bug tersebut. Jadi ada beberapa teknik juga untuk debugging ini. Di sini sudah saya tuliskan ada beberapa metode. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan print statement, atau ini sebetulnya juga sebetulnya juga mirip seperti logging. Jadi setiap kita mendevelop aplikasi, sebisa mungkin kita tambahkan log-nya di situ. Jadi ketika ada bug atau kesalahan di production atau di environment manapun, tetap kita bisa lebih mudah nge-flag-nya by log-nya. Atau kalau enggak, kita harus nge-print satu-satu tuh, di mana ada kemungkinan bugs-nya. Terus yang kedua ada interactive debugging. Interactive debugging ini seperti biasanya ini disediakan oleh IDE yang tersedia ya. Biasanya ini yang familiar, yang udah mulai ada, itu ada di JavaScript, di Flutter juga ada, di Java juga ada, kebanyakan di situ, di beberapa bahasa pemrograman itu. Terus yang ketiga yaitu automated testing. Jadi ketika ada auto testing, nah di situ kita bisa nge-trace di mana letak keywordnya secara automate atau ya udah tinggal jalanin test case. Untuk dapat test case nanti di situ harusnya bisa tahu untuk di mana aplikasi tersebut ngebugnya, ada bugnya. Terus yang keempat, kita bisa menggunakan metode code review, atau kita bisa pair programming dengan rekan atau dengan partner kita untuk develop aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini langsung saja saya menuju ke beberapa cara implementasinya untuk user rules di Nest.js. Nah, di Nest.js sendiri itu di sini untuk mengimplementasikannya kita perlu menambahkan sebuah field rules untuk ditempelin di user ini ya. Ini bisa ditempelin di user, atau nanti sebetulnya ini juga bisa di custom untuk ditempelin di satu rules sendiri seperti itu. Jadi nanti rules yang nempel di sini adalah rule base yang kita bikin. Nah, untuk di sini saya langsung menambahkan rules-nya ada di ketika kita mau register ya. Ketika create user ini udah langsung nambahin rules-nya. Nah, di sini rules-nya bentuknya string, ini bisa diisi multiple rules. Jadi satu user tidak terikat dengan satu rules saja, jadi bisa multiple di sini. Untuk rules-nya sendiri bentuknya string, bentuknya array of string, jadi kita bisa menamai nama rules-nya pun sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya ini kan kita tambahkan di DTO-nya untuk create user ya. Jadi tiap create user nanti harus ngedimensi rules-nya ini. Terus kemudian ini di user schema. Ini user schema ini untuk nanti kita store datanya di database. Jadi di sini nanti kita simpan rules-nya di field rules dengan tipe array of string seperti ini. Kemudian setelah kita tambahkan di situ, kita tambahin interface untuk DTO-nya. DTO di sini ada rules, bentuknya juga array of string seperti yang tadi. Selanjutnya untuk implementasinya, jadi ketika kita create user, di sini kita tambahkan juga di user service. Kita tambahkan rules-nya di sini. Jadi nanti rules-nya langsung kita simpan ke database, ke user repository. Nah, akan kita simpan di user dokumen yang ini. Oke, selanjutnya setelah kita nambahin
di sini di create user ini kita nambahin satu dekorator. Nah, dekorator ini gunanya untuk nanti kita tempelin di controller. Nah, jadi nanti si Nest.js ini akan otomatis ngebaca terus dari user yang mengakses controller ini atau menu ini. Jadi di sini kita tambahin dekorator, kemudian ini kita pakai set metadata. Set metadata ini dari Nest.js Summon. Nah, ini rows-nya, lalu kita assign di rows ini sendiri. Nah, ini juga ada contohnya ya, untuk di dokumentasinya ini kita masukin key-nya, lalu value-nya, metadatanya kita masukkan di sebelah kanan. Itu yang kedua. Nah, metadata ini juga dapat dibentuk reflector yang bisa kita ambil dari kelas reflector dari bawaannya Nest.js juga. Lalu kemudian, seperti beberapa dekorator lainnya, kita harus export dari index.ts agar gampang diimport dari beberapa project lain. Dan ini dari common lib ya untuk dekorator ini. Nah, selanjutnya ini kita tempelin nih si rows yang kita bikin tadi ke controller di sini. Nah, ini untuk kebetulan untuk nyoba saya tempelin di endpoint untuk delete reservation. Jadi untuk delete reservation ini dia harus punya admin reservations. Nah, ini nama ini bentuknya string. Ini sebetulnya bisa disederhanakan agar kita tidak ada redundansi dalam menamai rows ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam satu konstanta di beda file, nanti kita tinggal import, kita tinggal sama-samain di sini. Jadi untuk meminimalisir juga typo-typo ketika kita mendefinisikan rows itu. Nah, di sini kita tinggal tambahin rows. Untuk rows-nya ini admin reservations. Kemudian selanjutnya kita masuk ke JWT outcard. Di sini kita masuk ke pengecekan rows-nya ya. Pengecekan rows-nya kita ada di JWT outcard, di mana semua autentikasi itu kita pakai outcard, JWT outcard ini. Nah, di sini kita yang perlu kita tambahkan adalah ini, kita perlu menambahkan reflector untuk mengambil rows-nya dari user ini. Terus ini kita masukin handle dari konteksnya. Kita masukin handle-nya, kita simpan di rows. Nah, rows ini nanti bentuknya adalah array of string. Ini adalah rows dari endpoint yang kita tuju. Jadi misal kita mau menuju endpoint delete reservation, kita akan dapat endpoint admin reservation seperti yang tadi kita bikin. Nah, kemudian di sini ketika out client ini dipanggil untuk authenticate, nah di sini perlu ngecek kita perlu ngecek apakah di rows ini kita ada implementasi rows. Kalau tidak ada, kita nggak perlu ngecek ini. Nah, kemudian selanjutnya kita loop dari array of string rows yang ada di dalam di dalam endpoint ini, di dalam tiap-tiap controller atau endpoint. Nah, ini ada less.rows, ini adalah rows yang dari user yang baru login atau end user ya, rows-nya end user yang nempel di usernya, lalu dicek apakah dia termasuk di dalam rows, harusnya sama seperti yang ada di endpoint itu. Nah, kalau tidak sama atau tidak ada, tinggal di return ini, user doesn't have valid rows, seperti itu. Lalu dia di flow 401 atau on atau dash exception. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia nanti loss-nya nggak cocok atau tidak sesuai, dia langsung di flow 401. Seperti itu. Di sini kita harus masukin logging-nya juga agar nanti kalau debugging gampang juga ya di sini. Nah, terus ini
kita. Ini proses saya untuk pas nyobain bikin Headless-nya. Ini saya ada di proses React User. Di sini untuk React User ini DOS-nya kita masukin sekalian. Di sini saya masukin admin users. Ini sengaja ya, saya tidak masukin si admin reservations. Jadi harusnya dengan user ini jika login dengan user ini saya akan gagal untuk menghapus reservasi. Nah, ini sudah sukses. Ketika sudah sukses seperti ini, kemudian user tadi saya pakai buat login. Setelah dapat token dan lain-lain, saya coba untuk get list reservation. Nah, di sini ada beberapa reservation. Ada 1, 2, 3. Ada reservasi demo 3, reservasi demo 4, dan reservasi demo 5. Nah, di sini, di sini saya akan menghapus si reservasi demo 5 ini dengan ID dengan angka belakang 97. Nah, ini adalah endpoint untuk menghapus si reservasi itu dengan metode delete. Kita masukkan endpoint-nya. Nah, di sini kelihatan ya, kita dapat return access denied, atau kita nggak mempunyai valid roles buat menghapus si reservation ini. Nah, kemudian saya coba lagi bikin user lainnya yang memiliki roles admin reservation sesuai yang saya bikin di endpoint atau controller yang di reservation tadi. Ini saya tambahin admin reservation, dia sudah kebuat dengan 2 roles, admin user dan admin reservations. Kemudian saya coba login, dapat token dan lain-lain. Kemudian saya coba untuk menghapus reservation tadi, dan di sini terlihat dia sukses untuk menghapus reservation ini. Seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ketika kita get list reservation, reservasi demo 5 udah nggak ada di list reservasi. Dan lebih seperti itu untuk yang users. Lalu kemudian kita lanjut ke yang debugging. Nah, untuk yang debugging ini sebetulnya cukup gampang. Jadi untuk setup debugging ini kita perlu, yang pertama kita perlu nambahin di package JSON. Kita tambahin di sini, kita update yang di bagian npm script yang di start debug ini ya. Kita tambahin di sini, kita tinggal tambahin untuk host dan port untuk debugging. Nah, di sini kita tambahkan hostnya 000 atau bisa diganti dengan localhost atau 127.0.0.1 dengan port 9229 atau port yang lainnya kita bisa sesuaikan. Nah, di sini saya pakai host dan port ini. Kemudian selanjutnya di Docker Compose kita juga perlu mengekspos si port buat debugging ini agar bisa diakses dari luar. Kita tambahin di port ini. Port ini kita tambahin 9229. Terus kemudian kita ganti komen yang di sini sebelumnya npm dan start dev, kita ganti menjadi npm dan start debug. Begitu agar kita ngejalanin si debug ini. Lalu kemudian selanjutnya kita masuk ke menu debugging di paling kiri IDE kita, atau di sini saya pakai Visual Studio. Kalau Visual Studio ada di sini, mungkin kalau di IDE lain ada di tempat lain yang ada icon bugs-nya. Kemudian kita di sini ada pilihan untuk create launch JSON file, kita klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan kita mau pakai debug apa. Di sini kebetulan kita pakai Node.js atau TypeScript, Nest, jadi kita pilih yang Node.js. Apabila kita pakai bahasa pemrograman lain, kita bisa pilih yang lain juga di sini. Atau kita tambahin extension lain di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan Node.js, nanti
kita akan mendapatkan otomatis dapat file generate dari launch.json ini yang ada di kiri. Nah, ini adalah file defaultnya dan di kiri ini. Kemudian nanti kita update seperti yang di kanan. Nah, kita ganti si request-nya ini dari launch menjadi attach. Nanti di attach. Jadi, kenapa ini attach? Nah, ini nanti akan di attach ke service kita yang sedang running. Jadi, nanti tinggal tempel aja. Terus name-nya juga kita ganti. Terus address-nya kita ganti localhost. Atau kita bisa ganti 4 kali seperti tadi. Terus ini portnya, kita tambahkan port di sini, port yang tadi kita bikin juga, source, terus tambahin juga source maps true, sama desktop true, terus kemudian ditambahin juga ini local root, ini tinggal kita masukin workspace folder-nya, jadi nanti akan diambil dari variabel dari VS Code-nya. Kemudiannya demo.root ini yang ada di deployment.yaml. Jadi ini demo.root ini adalah directory di mana remote image kita akan jalan, atau remote service kita akan jalan, ini ada di directory mana. Kita masukin di sini. Terus ini untuk out files ini default dari sini ya. Jadi ada beberapa yang dihapus, ada pre-launch stats, ada program sama script files ini dihapus saja karena kita tidak memerlukan itu. Kemudian kita jalanin project kita dengan Docker Compose up, lalu dia akan jalan. Nah, setelah dia jalan, setelah dia Docker Compose-nya jalan, kita klik button play yang ada di sini, kita pilih di sini yang debug.js Docker ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti di sini akan kelihatan ada satu button player di sini. Kita bisa pause apabila kita pengen menginspect si service-nya ini. Kita bisa pause di sini. Nah, di sini juga ketika kita udah mulai nge-attach, dia di sini akan ada log. Kalau debugger bakal listen di host dan port sekian ini yang kita define tadi. Di sini juga terlihat debugger attach dari belakangnya seperti itu. Nah, terus bagaimana buat kita mau ngedebug, misal kita pengen tahu nih sebuah proses ini sampai mana aja. Nah, kita tinggal tambahin breakpoint. Breakpoint ini tinggal kita klik titik-titik di sebelah kiri dari panel text editornya atau IDE-nya. Nah, di sini ada click to add breakpoint, kita klik aja, nanti dia akan nambah di sebelah sini, di breakpoint sini. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita send request, bisa kita coba send request di sini. Nah, nanti dia akan berhenti di mana dia akan ke pause di titik di mana kita nambahin breakpoint-nya. Nah, selama dia berhenti di sini, si request-nya dia akan hanging, dia akan sending request akan stuck di sini sampai kita melanjutkan si proses ini. Seperti itu. Nah, di sini di tombol player ini juga akan nyala beberapa yang sebelumnya mati ya. Ini tombol yang paling kiri ini ada tombol play ini untuk melanjutkan breakpoint-nya. Jadi ini akan nyekip breakpoint ini dan lanjut ke breakpoint selanjutnya. Terus ada tombol lompat ini, dia akan melanjutkan step dari breakpoint ini. Setelah dia datang, dia akan kemana? Dia akan lanjutkan. Nah, kalau yang di bawah ini, dia akan masuk ke dalam breakpoint, dia lagi di breakpoint mana, dia akan masuk ke metode itu dan menelusuri apa step selanjutnya setelah dia panggil metode ini atau fungsi ini. Di sini ada step atas ini buat melihat parent metodenya ini ada apa aja. Habis seperti ini ada disconnect yang paling kanan, yang hijau ini buat reload atau refresh seperti itu. Nah, ini saya coba klik yang ke dalamnya. Nah, dia langsung
di sini masuk ke dalam reservation service. Nah, metode yang dipanggil dari reservation controller tadi, dia masuk ke reservation service ini, dia menunjukkan bahwa dia lagi ngejalanin find and delete di dalam reservation service. Dia ada di function atau metode ini. Seperti itu untuk reviewnya. Nah, untuk demonya, ini saya coba jalankan ya. Ini udah jalan. Yang pertama mungkin yang postman-nya dulu. Untuk user dose-nya. Nah, untuk user dose-nya saya coba create ya. New user. Dola bisa di zoom. Oh iya mas, siap-siap mas. Nah, ini saya coba create new user with no. Saya coba create user. Nah, kita sukses bikin ini. Lalu kita coba login. Oke. Kita masukin bodinya. Kita login. Setelah kita berhasil login, kita coba ngelis reservasi demonya ada apa aja. Nah, ini coba saya hapus yang reservasi demo 3. Ini saya copy dulu ID-nya, lalu akan saya hapus di sini. Nah, dia akan berhasil menghapus. Dia berhasil menghapus karena tadi saya yang bikin usernya, dia punya adalah admin elevation. Coba kalau saya bikin satu user lagi yang dia tidak punya rules di situ. Oke, saya bikin dia cuma satu rules saja. Jadi saya bikin sukses. Saya coba login dulu. Nah, login selesai. Tadi ini dihapus yang 3 harusnya di sini hilang. Nah, dia tinggal 2 dan 4 tadi sukses dihapus. Sedang yang 2 saya hapus juga. Harusnya ini gagal karena dia nggak punya rules untuk menghapus si reservation ini. Nah, dia dapat datang 401 atau dia akses deny. Dia nggak punya valid rules buat mengakses si reservation gadget ini. Kemudian selanjutnya kita disayangkan demo untuk yang debugging. Nah, jadi tadi ini udah saya set up nih debuggingnya, sepertinya udah jalan, ini ada tandanya ini debuggingnya. Nah, terus kita tinggal tambahin breakpoint, kita bisa tambahin di sini untuk yang delete reservation. Nah, karena tadi user kita nggak punya akses admin reservation, harusnya dia nggak sampai masuk ke sini. Kita coba dulu. Nah, ya, dia nggak sampai masuk ke dalam si controller ini. Dia udah ketolak di outward karena kena dos admin reservation ini. Saya coba dulu untuk hapus dengan dengan akun yang sebelumnya yang punya dos buat menghapus. Nah, ini sudah berhasil login. Ini coba saya hapus. Nah, dia otomatis dia masuk ke dalam si controller ini dan dia sedang ke pause atau lagi hanging nih. Dia di sini bakal sending request terus karena ini lagi di debug. Nah, ini kalau kita mau masuk ke dalam, kita tinggal klik yang ini. Nah, ini bakal masuk ke dalamnya. Kalau kita klik lagi, dia akan masuk lagi ke dalam metode find one and delete punya si abstract repository ini. Nah, ini kalau saya klik lagi, dia akan masuk lagi ke dalam. Nah, ini akan masuk ke package-nya si Mongoose. Seperti itu. Oke, coba kalau saya naik. Nah, ini naik, tapi naiknya ke
parent metodenya si Mongos tadi. Nah, dia udah sampai si dokternya. Nah, udah seperti itu. Nah, ini karena kita lagi debugging, nah dia masih stuck di sini. Ini juga lagi hanging. Untuk lanjut, kita bisa klik yang ini, play ini untuk melanjutkan prosesnya. Nah, ini prosesnya jalan lagi, running lagi. Nah, di sini sukses kehapus. Dasarnya bisa dasar passion successfully deleted. Kita coba cek listnya, hadisnya dia udah kehapus. Nah, udah hilang yang dua. Nah, udah lebih seperti itu untuk presentasi saya kali ini terkait user loss dan debugging.